teman-teman semuanya, siang hari ini kita akan sama-sama menyimak penyampaian yang akan disampaikan oleh Intan Kumalasari. Saya akan sampaikan sedikit Kak Intan. Jadi Kak Intan ini juga luar biasa sekali teman-teman semuanya. Beliau S1 di studi Product Design di ITS, lulus tahun 2014, tapi kemudian mengambil S2 yang tidak linear. S2-nya Magister Management di Universitas Indonesia, di UI, begitu ya. Beliau juga pernah mendapatkan Jarum Beasiswa Plus Awardee di batch 32, begitu ya. Kemudian jadi LPDP Awardee, beasiswa reguler BPI S2 di dalam negeri. Teman-teman semuanya, kalau ngomongin achievement beliau, ini luar biasa gitu ya, dari product design, ambil manajemen yang marketing pula begitu ya. Tapi beliau juga punya passion aktivitas lain yang luar biasa. First runner up di dance competition ITS Expo 2015, kemudian BCIC Creative Tenant Outwall Incubator di 2016, dan masih banyak lagi. Belum menjadi speaker di berbagai conference nasional maupun internasional conference begitu ya. Dan tentu pada sesi hari ini kita akan belajar banyak dari Kak Intan Kumalasari ini tentang bagaimana sih kalau S1 saya ngambil jurusan X, tapi S2-nya mau beralih ke jurusan Y. Nah, jadi kita akan ngomongin banyak spesifik di sesi Kak Intan 30 menit ke depan tentang ngomong bagaimana ketika LPDP menerima jurusan yang tidak linear antara S1 dengan S2-nya. Apa yang harus dipersiapkan ketika kita punya cita-cita yang nggak linear gitu ya. Berkas-berkasnya apa saja, motivation letter-nya harus seperti apa dan seterusnya. Kita akan sama-sama dengarkan dari Kak Intan nanti. Baik, Kak Intan sudah siap? Kita sapa dulu Kak Intan, jangan-jangan belum masuk nih masih. Kak Intan, halo. Bentar, aku coba ganti koneksi ke mobile data dulu, soalnya ini ternyata wifi-nya trouble. Oke. Kak Intan sudah siap, Kak Intan? Betul, aku sapa dulu Kak Intan. Assalamualaikum Kak Intan, selamat siang. Selamat siang, Ali. Rambut udah hitam nih. Iya, aku gondrongin sekarang soalnya aku mau ada planning buat ini. Aku nggak ngecat lagi, aku udah off. Aku cukup coloring, udah cukup masa-masa coloring waktu kemarin kuliah S1. Karena aku sekarang ada plan buat ngedonate hair. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, kalau mau donasikan rambut itu kita nggak boleh rambut yang ada warnanya gitu. Jadi harus rambut alami. Jadi aku memanjangkan rambut ini buat nanti goalnya akan didonasikan gitu. Baik, teman-teman semuanya, kalau teman-teman tadi dengerin suara musik di jeda antara sesi 1 dan sesi 2, ngomong ke suara Kak Intan itu bagus banget ya. Dia ini vokalisnya teman-teman semua. Jadi suaranya kedengeran ya. Wah, kayaknya pernah dengar suara ini deh ya. Gue sering ngisi di mana-mana kayaknya ya. Baik, teman-teman semuanya, waktu kita nggak lama gitu ya. Waktu yang kita punya itu nggak lebih banyak dari pekerjaan yang kita punya gitu teman-teman. Maka kita langsung simak apa yang akan disampaikan oleh Kak Intan pada siang hari ini. Tetap semangat teman-teman semuanya biar nggak ngantuk. Maka kalau nyari ilmu itu katanya harus disiapkan beberapa catatan. Kalau perlu fresh care cari di sini gitu ya. Saya ingat banget PK pakai fresh care biar nggak ngantuk. Baik Kak Intan, kita simak Kak Intan. Silakan Kak Intan. Boleh banget Kak Intan. Sekarang kita akan masuk ke, sebenarnya ini nggak materi-materi banget sih, tapi lebih ke saya akan sharing the way I finding my way, gimana saya, kenapa pada akhirnya saya yang seorang Intan yang seorang desainer, dulunya S1 desain produk, sekarang saya ambil manajemen. So, topik yang akan saya bawa hari ini adalah So You Think You Know You. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terulang-ulang di benak saya jauh sebelum saya memulai terpikirkan apakah saya akan lanjut S2 di mana. Jauh sebelum saya pikir saya pengen lanjut kerja, jauh sebelum saya pikir tentang hal-hal lain. Saya selalu bertanya-tanya pada diri saya sendiri, apakah saya pikir saya mengetahui diri saya dengan baik? Nah, hal-hal ini yang akhirnya menunjukkan pada jalan, salah satunya itu adalah yang mengantarkan saya ke desain produk. Nah, siapa saya? Memang pendidikan saya yang terakhir ini adalah alumni desain produk ITS Surabaya. Saya lulus 4,5 tahun, bukan lulus tepat waktu, tapi lulus di waktu yang tepat. Definisi tepat menurut saya karena begitu saya kuliah, saya juga ikut banyak kegiatan, saya ikut volunteering, saya ikut achievement yang lain-lain. Nah, apa yang sebelumnya saya pelajari atau saya yang dapatkan di studi saya di sebelumnya, yaitu di waktu di S1. Notabene saya seorang desainer, berarti seharusnya selulusnya saya dari sini, saya dapat mendesain masa depan saya. Saya dapat mendesain karir path saya yang mau saya inginkan. Saya dapat mendesain Indonesia di masa depan, itu yang kayak apa. Itu yang tergambar di benak saya jauh sebelum saya meng-apply LPDP. Sebelum saya lanjut studi, saya ternyata ditawarkan kerja. Saya sempat kerja waktu itu di Ardiles. Jadi di sini tuh saya juga sambil merenung. Saya sambil
Saya coba cari apakah ini yang benar-benar saya inginkan atau apakah saya suka di sini dan segala macam. Ternyata saya suka, tapi saya juga ingin lebih. Nah, keinginan lebih ini saya tarik-tarik lagi. Apakah ini sebuah panggilan hati? Apakah ini sesuatu yang memotivasi? Ataukah hal ini yang bikin saya untuk melangkah lebih jauh lagi? Let's go, kita ke halaman selanjutnya. Jadi, memang saya seorang desainer. Hal yang pertama kali ditanyakan, baik itu oleh saya dan juga orang lain yang kenal saya, apalagi pas lagi seleksi LPDP. Kamu udah jadi desainer, kamu studi lagi, mau jadi apa? Mau ganti profesi? Pertanyaan-pertanyaan hal yang kayak gini tuh muncul berulang-ulang kali dan saya juga berpikir ke dalam gimana saya menjelaskan ke orang, karena begitu saya pikir, if we are already dalam sebuah box yang orang pikir kita lulus sarjana A, kita harus selamanya jadi si A. Hal itu tidak berlaku pada saya karena prinsip saya sendiri adalah saya selalu membuka diri pada semua kemungkinan dan opportunity yang ada gitu ya. Jadi di sini saya mencoba mendescribe apa hal-hal yang mendrive saya, apa yang membuat saya bergerak, hal apa sih yang di sekitar saya yang menginspirasi saya biar oh kok ada ini ya, oh kok ada itu ya. Nah, hal-hal kecil yang mungkin orang lain nggak pikirkan, itu justru saya dapatkan kepekaannya setelah saya belajar di studi desain produk. Karena begitu di desain produk itu ada yang namanya apresiasi. Nah, mengapresiasi hal itu nggak mungkin bisa dilakukan dengan mudah kalau kita nggak memahami. The way kita memahami itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget. Dan untuk memahami diri kita sendiri, kita juga perlu pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, pertanyaan ini adalah muncul dari, kalau saya kan pribadi yang curious ya, saya juga pribadi yang selalu mencari pengalaman dan saya sudah sampaikan di awal tadi, saya adalah orang yang open-minded dan juga begitu saya menghadapi tantangan, ya itu harus dihadapi gitu. Karena tantangan itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi, itu adalah konsekuensi dari apa yang kita ambil, dan ketika kita ingin menjadi lebih advance, we need to pass the lower level to get a higher level. Itu yang selalu saya pegang. Jadi nggak boleh tuh yang namanya nyerah sama keadaan. Nggak boleh yang tiba-tiba mundur. Oke, mundur tanpa alasan, it's a well no, it's a no-go. Tapi kalau mundur beberapa langkah, untuk kemudian melompat pesat ke depan, itu harus dipegang. Pertanyaannya apa aja sih yang muncul? Pertama, ready or not? Kesiapan kita dalam mau melanjutkan studi di S2. Karena mungkin teman-teman tadi di sesi 1 udah sampaikan, Mbak Dian, Mas Umar, David, mereka udah sampaikan bahwa S2 itu bukan level yang sama dengan S1. Walaupun kita kuliahnya di dalam negeri, apalagi di luar negeri, persiapannya takes time, bakal banyak banget yang harus disiapin. Baik itu perkara persiapan berkas, persiapan seleksi, bahkan nanti sampai studinya pun kita harus adjusting lagi gitu. Yang kedua, kita mau lanjut studi itu, drivernya apa? Apakah itu passion? Or do we following our profession? Mungkin kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini yang sudah sekarang menjadi dosen, melanjutkan profesi itu perlu dengan studi yang linear. Maka mereka wajib untuk melinearkan studinya, jenjang S1, S2, sampai S3-nya harus linear. Tapi buat saya, dan mungkin teman-teman lain di luar sana yang masih bertanya-tanya, apakah saya perlu linear atau enggak? Jawabannya akan kembali pada diri kita masing-masing. Kalau saya, I follow my passion. Ketika saya di desain, saya menyadari, kalau saya ingin punya usaha sendiri, satu yang saya kurang, paling penting, manajemen. Itulah sebabnya kenapa saya ambil manajemen sebagai studi kedua saya. Saya butuh itu, saya akan ke depan memang organisir mungkin usaha saya sendiri, atau dalam jangka yang lebih panjang lagi pasti akan berhubungan dengan urusan permanajerialan. That's why I choose management to be my second study. Yang ketiga, panggilan hati. Ini sifatnya personal, tapi mungkin nggak semua orang langsung tahu panggilan hatinya apa. Atau bukan sekadar panggilan hati, tapi lebih kenapa desire, or what you're calling. Ada orang yang terinspirasi, ada orang yang emang tergerak untuk pengen lanjut studi ini karena dia mendapat, aku bukan bohong, tapi ada yang mungkin ilhamnya aku harus melanjutkan studi di bidang ini. Ada yang sampai istikharah mungkin kalau yang muslim. Aku harus ambil jurusan apa, aku harus sekolah di mana.
Pertimbangan-pertimbangan itu banyak. Motivasi. Motivasi itu penting karena what runs you itu motivasi kita juga. Ketika kita udah menjalankan studi, jangankan studi, ketika melalui prosesnya, tahapan seleksi itu tahapan yang berat. Mulai dari berkas, ada seleksi berbasis kompetensi dan segala macam sampai wawancara. Tahapan-tahapan itu berat, dan kalau motivasi kita nggak kuat, kesandung satu kali, mungkin kita langsung, nyerah, udahlah, nggak usah ikut, apalagi beasiswa yang lain. Itu baru LPDP. Padahal beasiswa itu memang ada yang di luar. Tapi maksudnya gini, beasiswa itu tidak semudah didapatkan yang teman-teman bayangkan. Perjuangannya banyak, dan itu baru beasiswanya, belum cari sekolahnya. Karena tadi teman-teman juga di awal sudah sampaikan, kalau cari beasiswa itu sendiri. Kita cari LOA itu sendiri. Jadi itu dua hal yang berbeda, dan kita harus bisa menjalankan dua hal itu. Baik, bisa paralel, bisa yang dimanapun yang didulukan, tapi dua hal ini harus berjalan, dan itu nggak bisa kita samakan gitu. Ini poin ke-5, apakah cuma gengsi? Ini hal yang kadang muncul di benak setiap orang. Apakah kita mau lanjut studi karena kita pengen dipandang kita lebih tinggi? Hal ini justru akan menghancurkan kita karena gengsi itu bisa dibeli. Gengsi itu bisa diciptakan. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi, kalau network kita bagus, kita juga bisa tinggi. Bukan saya mengajarkan ke arah yang tidak baik, tapi pentingnya di sini adalah jangan selanjut studi cuma karena kita gengsi teman-teman kita udah pada S2, kita belum. That's not a good point. Yang ke-6, ini adalah tentang future roadmap kita. Apa yang menjadi future roadmap kita di depan, itu menentukan arah dan apa yang harus kita ambil ke depannya. Kita dihadapkan dengan banyak pilihan di depan. Kita mau ngambil, aku mau lanjut dengan komunitas ini. Aku mau mengembangkan mereka jadi apa? Aku bisa masuk sebagai apa? Apakah aku jadi komunikatornya? Apakah aku jadi coach-nya? Apakah aku jadi orang yang terlibat di dalamnya? Itu baru community. Belum kita bergerak ke yang lebih besar lagi. Rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Pertanyaan wawancara itu nggak aneh-aneh. Hal itulah yang ditanyakan, apa yang teman-teman tulis di motivation letter. Apa yang teman-teman tulis di komitmen essay. Hal-hal itu yang akan ditanyakan. Dan itu juga harus jadi pegangan teman-teman selama mulai dari apply sampai selesai studi. Karena yang namanya motivasi itu harusnya tidak berhenti karena satu hal. Oke, ini ada slide terakhir, words of wisdom dari Ray Bradbury. Yang selalu saya pegang adalah, love what you do and do what you love. Jangan dengarkan kepada orang lain yang berkata, untuk Anda tidak melakukan hal yang Anda lakukan ini. Karena ketika kita melakukan hal yang kita suka dan apa hal yang kita suka itu akan membukakan jalan untuk kita, dan well, as long as we are happy, dan kita bisa influencing positivity. Gitu dari saya. Oke, terima kasih Kak Intan, luar biasa penyampaian tentang memastikan lagi sebenarnya kita S2 mau ngapain dan seterusnya ya. Betul. Baik Kak Intan, kita akan masuk ke sesi berikutnya, tapi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebenarnya di kolom G-form yang teman-teman peserta sudah isi ya. Wow. Terkait dengan ngapain ngambil S2 ya, atau gimana caranya kemudian S2 yang nggak linear. Ada pertanyaan wawancara random nggak sih kalau misalnya S2-nya nggak linear dan seterusnya. Kak, aku ambil dari yang pertama nih Kak. Boleh. Oke, ini mungkin ada yang tertarik dengan non-linear, gitu ya, berkaitan dengan pekerjaan dan seterusnya. Jika iya, apakah Kak Intan mencari pengalaman dulu yang relevan sesuai dengan jurusan yang ingin dituju di S2-nya, yang beda dengan yang S1? Kalau aku pribadi, justru aku memperkaya diriku sebelum aku memutuskan pada akhirnya aku ambil manajemen. The way finding aku kenapa butuh manajemen itu karena setelah aku ikut dengan banyak komunitas, aku join dengan banyak klub, aku join dengan banyak unit kegiatan, baik itu mahasiswa di kampus maupun luar kampus. Okay. Dari hal-hal itu, aku merasa aku bisa define apa yang aku kuasain, apa yang aku enggak. Aku pribadi, aku memilih untuk belajar apa yang aku kurang. Tapi mungkin di luar sana ada teman-teman yang belajarin, kuasain lagi apa yang teman-teman udah kuasain. Jadi kayak dideepen. Jadi alasan orang untuk S2 tuh pasti beda sih dari awalnya. Ada yang pengen karena dia kurang, makanya dia butuh. Ada yang karena dia butuh excellency, makanya dia nambahin lagi. Oh, ini aku perlu memperkuat pundi-pundi ilmuku gitu. Makanya dia ambil jurusan yang sama lagi.
the big point is, kalau kita tahu apa yang kita kurang itu ternyata tidak bisa sejalan. Nah, kita perlu nih nyari-nyari sourcing informasi. Kalau tadi misalnya, apakah ketika jurusan keduanya itu nggak linear, kita perlu nggak sih memperkaya diri dengan mungkin volunteering atau kerja yang ternyata di bidangnya? It will be good, tapi balik lagi, timeline hidup teman-teman ini gimana? Roadmap-nya itu gimana? Karena hal yang penting diperhatikan juga waktu gitu. S2 kan sama pekerjaan mungkin. Nggak mungkin skala prioritasnya semua orang sama gitu. Emang bakal balik ke personal feature sih. Gitu. Benar. Oke. Thank you Kak Intan. Apalagi sebenarnya kalau di LPDP nggak mensyaratkan harus kuliah dulu, harus kerja dulu ya Kak Intan. Ya? Enggak. Benar. Ini sih, banyak teman-teman aku juga yang fresh graduate, mereka belum berpengalaman kerja, paling cuma ada intern ya, karena kan kalau di S1 kan kita ada magang gitu. Dan apa ya, yang penting sih di CV tidak mengada-ngada, tunjukkan apa yang kita ada, karena itu bakal jadi bumerang kalau kita ngada-ngadain. Mantap. Gak perlu ngada-ngada, yang penting tunjukkan apa yang kita ada. Asik. Mantap nih quotes-nya Kak Intan. Jadi teman-teman semuanya tadi yang ngambil dari Kak Intan tentang apakah harus kerja dulu atau enggak. Kalau di LPDP sendiri setahu saya dan Kak Intan tadi nggak harus ada persatuan dia harus kerja dulu 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Bahkan di afirmasi itu ada jarak maksimal setelah kelulusan. Jadi dia kalau di afirmasi kebetulan saya beberapa ada kenalan dan saya sendiri mengalami proses itu. Jadi setelah dia lulus maksimal 2 tahun harus sudah daftar ke S2. Jadi kalau dia afirmasi kemudian lebih dari 2 tahun maka dia dianggap reguler. Jadi ikutnya jalur reguler kayak gitu. Oke, Kak Intan tadi sudah terjawab ya, menyesuaikan dengan timeline kita masing-masing, kita yang punya goal jangka panjang kita, jangka menengah kita dan jangka pendek kita. Kak Intan, ini ngomongin yang berikutnya tentang wawancara gitu ya. Apa benar dalam konteks wawancara itu ada yang sangat random? Lalu ini boleh dikulik sedikit Kak tentang wawancara yang non linear. Karena kan pasti kalau rata-rata kan sebagian besar linear ya. Sebagian besar linear, kemudian dia ngambil S1 ke S2-nya. Tapi kalau Kak Intan kan berarti, wah, barangkali interviewernya punya banyak pertanyaan gitu. Kenapa akhirnya mengambil ini dan seterusnya. Boleh Kak Intan sharing sedikit di bagian wawancara ini? Oke, kalau dari wawancara overall sama ya. Kita ada wawancara yang topiknya tentang studi kita, habis itu ada wawancara kebangsaan. Mungkin yang perlu kita perhatikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, default pertanyaan tuh pasti ada, kayak kita studinya di mana sebelumnya, kita background-nya kayak apa. Nah, tapi begitu kita bahas soal kenapa kita ambil studi yang nggak linear, kita harus bisa meyakinkan. Itu bahkan jauh sebelum wawancara ya. Dari mulai motivation letter dan juga mungkin di essay komitmen ya kalau sekarang. Kita juga harus bisa keep omongan kita waktu di situ. Karena yang tanya tuh nggak jauh-jauh dari motivation atau essay komitmen sebenarnya. Jadi kalau dibilang itu aneh atau enggak, ya itu tergantung teman-teman waktu nulis tuh apa. Pasti yang ditanyain dari situ. Yang kedua, pasti ada yang ditanyain soal pandangan kita gitu tentang suatu hal yang ingin diketahui gitu dari para interviewer. Dan kita juga harus bisa menjawab, kayak kata David tadi ya, menjawab itu nggak cuma satu kata. Ada reasoning, ada justification-nya. Jadi kayak kita nggak ngejawab hanya bukan iya dan tidak, tapi tetap akan ngejawab gitu. Terus, boleh mungkin teman-teman ada yang sampai latihan wawancara, sampai cari-cari, topik pertanyaan apa sih yang sering keluar LPDP? Banyak teman-teman yang emang udah pernah seleksi dan mereka akhirnya membagikan kisah-kisahnya. Aku pernah ditanya ini, pernah ditanya itu. Banyak yang sampai kumpulin, mereka latihan-latihan, tapi perlu di-pay attention adalah satu hal. Don't sounds like you rehearse. Karena jawaban yang generik itu tidak memberikan impresi apapun kepada interviewer. Be as unique as you, jawabannya harus true dari honestly from you. Mantap. Ngeri ya. Kalau ngomongin interviewer, nih ada pertanyaan yang masuk sebenarnya tentang S2 ke S3 yang non-linear. Tapi sebelumnya, seunik apa sih Kak Intan menggambarkan diri Kak Intan waktu wawancara? Seunik apa nih sehingga orang melihat, ini memang. Oke, jadi kalau boleh aku kasih sharing. Waktu aku, tadi teman-teman mungkin lihat ya di foto yang aku sempat share di slide. I literally go wet blonde, rambutnya pirang gitu, terus undercut, pendek pixie hair. Tapi bajunya tetap formal sih, aku pakai batik, aku pakai celana bahan dan sepatu gitu. Aku masuk ke ruangan, di situ ada 8 meja asesor, dan jadi kayak ada 8 meja interview berlangsung sekaligus. Begitu pintu dibuka, aku masuk, semua pandangan tertuju padaku. Even yang wawancara berhenti semua.
Jangan-jangan yang wawancara lain pada lihat, ini siapa nih gitu kan. Bahkan ada yang sampai sounding pas aku diwawancara, mungkin suaraku vokal ya, jadi kayak kedengeran dari ujung ruangan sampai ruangan ujung. Yang di ujung sana bukan interviewer saya. Dia mention, kamu suaranya kencengan dong, masa yang di sana mbaknya kedengeran suaranya. Jadi perlu perlakitan ini sih, kayak the way kita dari masuk ruangan tuh diperhatikan, cara kita duduk, gestur mungkin ya, kayak misalnya sopan nggak kita cara jawabnya, itu manner sih, balik ke personal gitu. Gitu sih. Tapi ada sisi-sisi uniqueness ya. Mungkin kalau Kak Intan tadi dengan gaya rambut dan seterusnya gitu ya. Saya kalau dengerin Kak Intan cerita memang wah gitu ya. Jadi saya teman juga mungkin sharing ya, teman-teman saya juga ada yang pakai belakon, dia menggambarkan ciri identitas budaya dia yang ditonjolkan saat wawancara, sehingga kemudian ada sesuatu yang beda karena dalam sehari wawancara itu interviewer mewawancara sekian banyak orang ya Kak Intan ya. Betul. Sehingga harus ada uniqueness tersendiri dalam konteks itu. Kak Intan, saya masuk ke beberapa pertanyaan yang lain nih sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya ya. Karena ngomongin tentang S1 ke S2 yang tidak linear ini memang jadi menarik. Salah satu yang menarik adalah ini pertanyaan dari Kak Firda ya kalau salah ya. Tentang ada probabilitas nggak sih kemudian interviewer akan bertanya gitu. Kok ngambil S2-nya ini, terus S1-nya sia-sia dong, terus S1-nya nah kayak gitu. Ada nggak seperti itu? Kalau ada boleh diceritain Kak lebih detail. Kalaupun tidak ada berarti apa yang harus dilakukan untuk persiapan kalau ada pertanyaan seperti itu sehingga kemudian jawaban kita lebih tetap kokoh kayak gitu. Gimana Kak Intan? Kalau aku di pertanyaanku pribadi waktu itu nggak ada karena dari interviewernya itu pun bilang di motivation letter kamu udah jelas your vision, your way finding kayak gitu. Tapi aku tanya sama teman yang lain, mereka akan ditanya. Kenapa mereka pilih itu? What's the reasoning? Terus S1-nya buat apa? Kamu nggak jadiin apa-apa dong gitu kan ya? Apakah kamu akan ganti profesi setelah ini gitu? Benar. Kalau aku pribadi nanggepin hal ini, kalau aku tidak membuang sarjana desain aku, di luar ini aku masih berkutat dengan komunitasku yang di desain. Aku masih berkontak dengan teman-teman yang di desain. Aku masih berkontak dengan dosen-dosen dan alumni desain gitu. Aku masih ikut lomba desain. Aku masih ini. Jadi kayak pattern-pattern ini yang sebenarnya perlu kita define. Apakah kita benar-benar akan harus meninggalkan gelar yang lama demi gelar yang baru? Atau kita bisa jadikan itu part of hobby atau the way side hustling-nya kita nanti gitu. Baik. Ini menarik banget sih teman-teman semuanya ngobrol sama Kak Intan tentang gimana kalau nggak linear dan seterusnya. Thank you Kak Intan. Ya, sama-sama. Makasih banget udah sharing berkaitan dengan nggak hanya ngomongin tentang materinya Kak Intan ya, ngomongin linear, tapi Kak Intan juga ngomongin tentang tadi ya, hal-hal yang memperkokoh, fundamental yang penting, tujuan, motivasi, dan seterusnya. Thank you Kak Intan sekali lagi. Baik, teman-teman semuanya kita akan buka sesi tanya jawab insya Allah sekitar maksimal mungkin barangkali 45 menit ke depan ya, 45 menit ke depan berkaitan dengan tadi kita undang lagi Intan. Kak Intan ini tentang non-linear. Kalau Coach Diego tentang S3 di luar negeri, kalau Coach Noveri S3 di dalam negeri. Baik teman-teman semuanya, saya izin ini sudah masuk tentu ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Google Form kita. Tapi nanti di akhir kita coba akan buka live version ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman khusus untuk S3 maupun non-linear yang ingin bertanya langsung menyalakan mic dan videonya, boleh nanti kita persilakan setelah beberapa waktu ke depan. Baik. Oke, ini pertanyaan tadi mungkin sudah dijawab oleh Coach Noveri ya tentang tips mendapatkan LPDP S3 meskipun belum memiliki kampus mengajar sebagai dosen. Oh ini kayaknya berat ya tadi Coach Noveri ya. Kalau itu salah saya, terima naik keterima itu hanya LPDP yang bisa jawab teman-teman ya. Saya nggak bisa jawab. Oh kalau gitu nggak diterima, siapalah saya gitu ya. Saya bukan tim seleksi LPDP ya. Nah, tapi kita ini berbicara soal logika supply demand teman-teman ya. Logika supply demand adalah negara tentu akan berinvestasi buat sesuatu yang return-nya pasti ya. Nah kalau teman-teman belum pasti jadi dosen, kira-kira negara mau investasinya? Karena nanti teman-teman setelah selesai S3, teman-teman kan ada alasan nanti ya. Manusia ini kan selama 3 tahun kuliah bisa berubah kan. Kan saya belum dosen tetap Pak. Akhirnya apa? Saya dagang aja deh. Yang penting kan udah kuliah 3 tahun dibiayain negara. Return-nya nggak jadi dosen. Padahal niat awal kita dulu jadi dosen kan ya. Dan itu kejadian teman-teman. Negara akan memitigasi itu. LPDP memitigasi itu. Sekarang sebelum seleksi itu kan kita kebangsaannya itu kan 150% ya.
Nah, setelah lulus kadang dari beasiswa LPDP kadang-kadang bela negaranya agak menyusut ya. Saya nggak menuduh ya, tapi ada kejadian kan ya, Ya. yang kabur. Ada loh, yang ditawari negara tempat dia kuliah untuk itu gajinya lebih besar, dia tinggal itu. Padahal sebelum seleksi Anda ditanya loh, apa bakti Anda untuk negeri? Saya akan kembali mengabdi untuk negeri. Setelah 2 tahun kuliah gitu ya, kayaknya hidup di Belanda lebih enak daripada Indonesia. Om Gego ya, hati-hati ya. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, kalau belum punya NIDK, punya NIDN, saran saya cari dulu NIDK NDN-nya. Ketika Anda nanti daftar S3, daftar LPDP, mau jalur beasiswa dosen atau jalur S3 reguler atau apa, Anda punya bargaining position yang kuat. Ya, punya bargaining position yang kuat. Terus juga, Om Gego nggak jalur budi ya Om Gego ya. Saya jalur beasiswa unggulan dosen, Om Gego juga dosen tapi dia masuknya bukan jalur budi. Silakan. Mau ditambahkan. Budi juga? Budi luar negeri ya? Budi LN ya? Budi LN itu juga. Ada tambahan nggak Coach Gego terkait dengan pertanyaan tadi? Wah, nggak berani saya kalau udah Noveri yang bicara kita. Oke. Ini masih berhubungan dengan tadi ya. Kalau misalnya dosennya masih dosen luar biasa. Ini bahasa-bahasan S3 ya, Kak Intan ya. Bedanya dosen luar biasa sama dosen tetap juga kita mungkin masih ngambang nih. Gimana udah Noveri sama Coach Gego? Om Gego dulu silakan. Ganti. Silakan. Yang mana Coach? Kalau tadi dosen luar biasa. Karena enak juga Om Gego PNS. Saya bukan PNS dosen. Jadi akan ada perbedaan juga tuh penilaian dari negara mungkin tuh. Saya belum pernah dengar kasus sih, tapi kalau selama kan persyaratan berkas ya sebenarnya kalau ada NIDN udah pasti itu diajukan masuknya lewat skema dosen gitu. Kalau ada NIDN. Itu aja sih, Coach. Oke, baik. Ini kalau pertanyaan lain nih, kalau untuk targeted group dari ASN non dosen, pernah ada cerita teman yang mungkin ASN tapi non dosen nggak, Coach Gego ya? Kan ada skema sekarang, Coach, tentang untuk ASN yang non dosen. Oke, berarti semuanya memang ada di booklet ya? Ada. Kalau dibuka websitenya, saya juga coba-coba buka tampilan baru, berbeda dengan waktu kita mendaftar, itu ada, Coach. Oke, baik. Baik, teman-teman semuanya, memang kuncinya tadi itu ya, Mas Noveri sudah ingatkan, Mas Umar di awal juga sudah ingatkan, membaca buklet ini barangkali 80% informasi penting. Jadi webinar ini bukan untuk menjawab buklet ya, tapi untuk kemudian sharing bagaimana mendapatkan beasiswanya, tantangan-tantangannya, dan seterusnya. Oke. Masuk ke berikutnya. Tadi mungkin pertanyaannya sudah dijawab ya sebenarnya Coach Gego ya, sama Mas Noveri juga sampaikan. Kalau besaran beasiswa di luar negeri, apakah memungkinkan kemudian yang membawa istri atau suami, anak, secara kebutuhan kalkulasinya gimana sih Coach Gego? Ini saya izin ke Coach Gego dulu ya Mas Noveri ya. Ya, siap. Ya. Iya, saya gimana ya? Kalau menurut cerita teman-teman, LPDP itu selalu berusaha untuk menyamai beasiswa nominal uang yang kita dikasih ya, minimal menyamai dengan beasiswa yang ada di negara itu. Kayak misalnya di Jepang yang tadi didaftar sama Uda Noveri itu beasiswa dari Jepang itu sekian. Itu LPDP yang saya tahu itu selalu menyamai itu gitu. Nah kalau untuk di Belanda sendiri sebenarnya sih itu cukup banget. Cuman sekali lagi Coach, lifestyle itu cost-nya selalu lebih besar dibanding selalu budgetnya. Kalau kebanyakan jalan-jalan ya Kak Intan ya, lebih banyak jalan-jalannya dibanding kuliahnya ya gimana? Nggak cukup lah. Iya betul. Seperti itu. Oke, tapi kalau pertanyaannya cukup LPDP itu 2 tanggungan 2 orang. Jadi kalau 1 anak itu bisa, beberapa teman-teman di sini saya lihat bahwa sampai 2 anak itu masih cukup. Karena di sini kalau di Belanda bisa dapat TUS lah bahasa ini subsidi bisa dapat subsidi dari pemerintah, subsidi rumah. Kalau rumahnya kita housingnya kita ada rate-nya sekian, itu bisa apply for subsidi gitu. TUS itu ya. Ya. Baik. Oke, case luar negeri terjawab ya dengan Coach Gego. Cukup nggak? Cukup. Tapi tadi tergantung gaya hidup. Kalau jalan-jalan di Amsterdamnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, waduh berat juga ya. Tapi kalau sebulan sekali rasanya cukup ya Om Gego ya? Cukup ya. Oke, baik. Penting itu Coach. Teman-teman di sini PhD mental health itu penting. Jadi kalau ada hobi
Kalau ada hobi ya karena fakta juga data-data, sorry saya tidak bisa mempresentasikan data sekeren David tadi, data-datanya keren banget. Saya orang sosial gitu, tidak terbiasa. David sedang tidur, jangan dibully lagi. Udah tengah malam. Sudah jam malam di sana, sudah jam malam. Nah, gitu. Jadi nih. tingkat stres, orang stres itu di PhD relatif lebih tinggi dibanding teman-teman di S2. Jadi mental health itu penting, apalagi sekarang dengan kondisi pandemi itu. Nah, hobi jalan-jalan itu sangat-sangat dianjurkan. Oke, Kes ngomongin tentang beratnya S3 nanti kita bahas di berikutnya ya. Coach Noveri nih, sekarang kalau dalam negeri cukup nggak dengan LA yang ada di LA? Nih teman-teman, ini kan bukan rahasia umum, saya kasih tahu aja teman-teman. Duit yang dikasih LPDP itu biaya hidup kita itu UMR. Jadi setiap daerah itu pasti akan berbeda ya. Jakarta UMR-nya 4 sekian lah. Jadi kita LPDP juga menyesuaikan, dapat kita 4 juta. Cukup nggak cukup? Balik lagi relatif ke kita ya teman-teman ya. Nah, yang mencukupkan apa? Teman-teman jadi sesuaikan gaya hidup dengan daya hidup ya. I repeat it again. Yang akan membuat kita survive itu adalah ketika gaya hidup sesuai dengan daya hidup. Beda satu huruf tapi konsekuensinya luar biasa. Udah dapat uang beasiswanya misalnya UMR 4 juta gitu ya. Ngerjain tugasnya di Starbucks 3 hari sekali. Ya nggak cukup Bambang ya kan ya. Nggak cukup gitu ya. Nggak akan jadi cukup gitu ya. Terus nongkrong buka puasanya Gyukaku, Hanamasa, Sabu Hachi. Nggak cukup untuk itu memang. Makan kita warteg nasi telur udah selesai. Ya. Udah. You kan nyatanya Om Gego akan survive bawa anak istri ke Belanda kalau gaya hidup seperti itu, ya. Nah, makanya teman-teman, saya di Jakarta, makanya saya pilih kuliah dalam negeri dan saya bikin usaha, nggak dilarang kok buat LPDP. Kemudian dilarang LPDP apa? Kita kerja. Saya nggak kerja, saya nggak jadi direktur kok. Saya cuma jadi komisaris. Komisaris itu apa? Yang mengarahkan direktur kan ya. Jadi kan kita nggak ini. Jadi saya dapat uang sampingan, saya dapat tunjangan, saya dapat ini. Uang LPDP saya cukup buat menghidupi anak istri saya di rumah karena nggak kerja. Dari tempat kerja yang lama, saya juga masih dikasih uang jajan lah. Kenapa? Karena tempat kerja saya konsultan dan juga trainer. Sesekali saya masih ngajar training atau apa. Sehingga nih teman-teman, saya masih bisa nongkrong di Starbucks, masih bisa all you can eat ya. Nah, jadi jangan misalnya ada yang nanya sama saya, wih kaya banget ya di LPDP ya, kenapa? Mas Noveri itu masih bisa nongkrong di inilah. Itu bukan uang LPDP ya. Itu uang usaha saya yang lain. Nah, balik lagi. Sesuaikan gaya hidup dengan daya hidup ya. Anda memilih ke luar negeri, Anda sesuaikan dengan daya hidup yang di situ, survive lah di situ. Saya ingat waktu saya 2010 di Korea, saya 2010 saya di Korea teman-teman. Saya bawa uang waktu itu per bulan uang jajan saya cuma 4 juta 2010 loh ya. Nah itu saya gak makan kimbap tiap hari, bimbab, jajangmyeon apa, enggak tiap hari makan gitu, annyeonghaseyo, mamchuseo, enggak ada. Pagi itu sarapan nasi telur, ya kan? Siang hari itu kita bawa Indomie dan mie instan gitu. Saya 1 semester kuliah di Korea. Sorenya kita makan enak tuh kalau weekend doang. Abang Mbak yang S3 waktu itu saya undang, iya, kita patungan, kita beli makanan bahan baku Indonesia, kita masak di dormitory. Masak loh, anak-anak Indonesia tuh 15 orang. Sampai satu dorm itu bule-bule pada ngamuk-ngamuk, bunyi kunyit, laos apa gitu, satu dormitory itu ngamuk gitu ya. Nah, itu yang kita jalani. Jadi jangan lihat IG-nya teman-teman yang sedang, wah di Big Ben nih, wah lagi Amsterdam nih, wah lagi ini. Kita nggak tahu tadi pagi dia cuma makan roti, ya, roti gandum, ya kan. Nah, tapi that is daya hidup. Yang ditanya itu, daya hidup. Kalau Anda lah balik lagi mau kuliah hanya untuk gaya-gayaan, nggak tahu jalan di situ, nggak survive di situ, yakin dan percayalah dari seleksi Anda nggak akan survive, apalagi nanti menjalani dan menghidupinya, teman-teman. Kalau daya itu nggak dibangun dari sekarang. Itu Coach Alwi. Oke, terima kasih Coach Gego dan Coach Noveri. Pertanyaan seputar duit cukup atau enggak, LA cukup atau enggak, back to kita masing-masing ya. Coach Gego mau nambahin kayaknya nih. Nah, ada yang raise hand tuh, Coach. Oke, bentar kita akan buka ya. Intan ngomongin tentang S2 nih. Tadi kan ngomong ini ya. Kalau S2 cukup ya secara keuangan ya? Alhamdulillah cukup sih ya. Sebenarnya buat teman-teman S2 nih yang udah mulai, mungkin ada plan riset, terus ada, ada plan riset atau mungkin nanti ada, misalnya habis ini aku mau survei buat keperluan tesis dan segala macam. Kita bisa ngajuin yang namanya dana penelitian. Kalau emang kita kurang dana untuk melakukan penelitian itu. Ada prosedurnya, teman-teman bisa baca juga.
Tapi kalau untuk sejauh ini selama kita dalam batasan koridor ya, lifestyle kita tidak melebihi daya kayak katanya Uda Noveri nih, itu cukup banget sih. Oke, Gitu. baik. Thank you Intan sudah menambahkan. Aku izin mungkin open ini ya, Uda Noveri, Coach Diego dan Kak Intan ya. Barangkali teman-teman di sini semua ingin menyampaikan secara audio gitu kan tadi dengerin doang atau ngetik doang dan seterusnya. Kita buka nih teman-teman semuanya. Silakan raise hand dulu. Kita juga ingin tahu nih raise hand teman-teman. Nanti panitia mohon dibantu ya. Karena teman-teman barangkali nggak bisa unmute sendiri, jadi nanti kita akan unmute kan. Silakan bagian pertanyaan seputar dengan S3, baik dalam negeri maupun luar negeri, maupun ngomongin tentang S2 tapi tidak linear. Ada teman-teman? Abang, Mbak, Om, Tante? Tadi ada yang raise hand kayaknya, barusan. Waktu Om Diego sampaikan. Waktu Om Diego ngomong ada yang raise hand. Kayaknya itu bukan raise hand. Emot nampar kayaknya. Sekarang udah kembali. Jalan-jalan mulu. Oke. Ada ya. Kak Ana Mariani, silakan. Boleh nyalakan videonya, Kak? Atau sedang tidak bisa? Enggak pakai video ya. Oke, boleh. Silakan perkenalkan dan mungkin pertanyaannya. Saya Ana Mariani dari Solo, saya dosen di STKIP Muhammadiyah Blora. Mau tanya untuk spesifikasi TOEFL ya, sertifikat TOEFL itu kemarin Kak Noveri yang dalam negeri itu yang diupload cuma sertifikatnya doang apa sama apa yang 2 lembar itu score report sama yang kuning. Kalau ini kan sertifikatku udah include skornya di sertifikatnya. Itu gimana? Makasih ya. Oke, itu ya. Coach Noveri ini dalam negeri. Oke, thank you. Dalam negeri di panduan waktu itu memang sudah dinyatakan semuanya. Kan dia ada 3 lembar, yang diminta tuh 2 lembar kalau nggak salah, sertifikat sama skornya. Jadi bikinin 1 PDF. Jadi teman-teman baca banget, detail banget lagi ya, karena memang kecil tuh panduannya. Semua disatukan dalam PDF. Kayak gitu tuh ada tuh gitu ya. Karena kita missing. Dan teman-teman sebelum daftar semuanya pelajari lagi gimana sih convert ini ke PDF, gimana ini kalau ada softwarenya diinstal dulu apa sehingga lebih cepat. Terus di HP-nya juga install yang bisa scan, jadi nggak perlu beli scanner atau apa gitu ya teman-teman ya. Dan semua file itu disimpan soft copy di draft email atau di cloud di apa, sehingga kapanpun kita ingat bisa langsung. Saya pernah kejadian waktu itu ternyata harus di print. Saya langsung cari tempat fotokopi di sekitar tempat pendaftaran ya. Fotokopi, saya buka email saya numpang di sana. Mas, saya lebihin bayarnya, tapi saya numpang di komputer Mas buka email dulu ya. Saya tertering pakai HP saya. Kenapa? Saya nggak bawa USB, saya nggak bawa ini, tapi file saya ada di cloud ya. Semua dengan. Jadi filenya semua di jalan. Sekaligus saya ini karena masih senada di situ ya, ke Chief Alwi ya, Coach Alwi ya. Ini juga bilang tadi data-data. Sekarang memang kita pun juga sedang dapat isu teman-teman bahwa tahun ini LPDP baru buka untuk dosen yang di bawah 40 tahun ya. Mudah-mudahan akan buka lagi nanti. Tapi sejauh ini informasi yang kita dapatkan juga baru terbatas untuk yang umur usia 40 tahun. Kalau yang tahun lalu zaman kami ini kan LPDP-nya seleksinya 2019 kita ya. Rata-rata 2019 ada 2018 itu masih di atas 40 tahun. Om Diego. Nah, itu masih bisa masuk gitu ya. Nah, kita yang tadi Chief Alwi ada ya yang paling senior di angkatan kita berapa waktu itu? 44 tahun ya. 44 tahun masih bisa diterima. Ya. Nah, itu berarti Bapak Ibu yang hadir hari ini kemungkinan kesempatan itu masih ada ya. Kita berharap LPDP kan baru munculin yang sekarang, biasanya bertahap. Mudah-mudahan ya. Saya nggak bisa memastikan, saya bukan direktur LPDP, kita bukan orang LPDP, kita hanya berbagi sharing. Jadi soal aturan teman-teman kami nggak bisa menginformasikan. Selalu cek update-nya di IG LPDP. Follow semua. Follow IG-nya, terus webnya jadiin favorit. Saya tiap hari cek dulu ya webnya. Nah, tiap hari ketika saya udah mulai daftar ya, ketika saya udah daftar, buat cari informasi ininya. Nah, itu Coach Abi. Oke, thank you Coach Noveri. Jadi memang jawabannya tadi itu ya, termasuk untuk yang batasan umur, afirmasi itu batasannya berapa tahun setelah dia lulus dan seterusnya. Setiap tahun aturannya barangkali berbeda. Tahun kita di atas 40 tahun masih boleh, kemudian batas maksimal 2 tahun untuk afirmasi dan seterusnya. Setiap tahun barangkali berbeda, maka teman-teman semuanya rekomendasi untuk follow tadi ya. Buka terus, kalau saya dulu buka beasiswa lpdp.kemenkeu.go.id, itu kita pin itu di Google Chrome sama
Firefox kita gitu ya, Mozilla kita gitu ya. Atau di IG juga kita follow juga tuh LPDP_RI, kemudian Mata Garuda, akun PK kita, PK156, PK156 LPDP dan seterusnya gitu ya. Itu info-info yang kemudian bisa mengupdate terus kondisi-kondisi tentang aturan dan seterusnya. Iya. Kayak gitu. Kalau itu informasi soal LPDP ya, Chief Alwi ya. Kalau yang mau yang seru-seru dan ketawa-ketawa mungkin di @Noveri_Maulana juga bisa kayaknya. Oke, @Noveri_Maulana juga boleh ya di follow, ada informasi-informasi penting. Nanti panitia boleh share ya IG dari pembicara-pembicara yang keren-keren kita, karena tadi banyak yang nanya gitu ya. Karena tadi banyak yang nanya ini ya, akunnya Kak Intan lah, Kak David dan seterusnya. Baik, teman-teman semuanya, ada lagi pertanyaan? Oke, ini ada 2 orang raise hand. Kita buka yang pertama, Kak Chandra. Siapa nih nama lengkapnya ya? Kak Chandra Andi Saputra. Oke, ini silahkan Kak. Ya, halo Kak. Oke, halo Kak Chandra. Nama saya Chandra Kak, izin bertanya dengan Kak Intan Kak terkait beasiswa S2. Itu kan ada persyaratannya, harus boleh mendapatkan LOA terlebih dahulu atau belum ya Kak ya? Lebih baiknya ketika kita mendaftarkan LPDP, alangkah baiknya kita punya LOA dulu atau belum Kak? Itu aja sih Kak. Makasih Kak. Thank you Kak Chandra. Kak Intan langsung ya. Ini sepertinya juga sudah ada di buklet. Oke, baik. Jadi sebenarnya bisa ya dua-duanya. Mau punya LOA dulu atau mau sambil cari, sambil jalan. Jadi sebenarnya kita punya jeda waktu kalau kita keterima LPDP dulu, kita masih punya waktu setahun untuk nyari waktu itu ya. Tapi kalau sekarang mungkin teman-teman bisa pastikan lagi di buklet. Tapi kalau aku pribadi, waktu itu pas tes, seleksi LPDP aku belum pegang LOA sama sekali. Jadi aku nyarinya sambil jalan, aku sambil tes di sekolah. Jadi aku belum ada pegangan LOA, cuma pentingnya gini, teman-teman juga harus yakin sama kemampuan teman-teman itu kapasitasnya di mana. Jadi mulai dari daftar itu udah harus bikin, kita kan ada skala prioritas. Universitas mana yang kita duluin, itu ngaruhnya nanti akan ditanyain juga, kamu yakinnya kemana, kamu capable-nya di mana, dan itu menentukan gitu loh, buat kita bisa dapat di mana gitu. Apakah nanti disetujui atau enggak, itu juga bisa jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Mungkin kecil, sepele buat kita, tapi kalau kitanya sendiri nggak bisa tahu kapasitas kita di mana, it's a no-go. Susah nanti ke depannya. Oke, thank you Kak Intan. Jadi memang aturan setiap tahun bisa jadi berubah ya, Kak Chandra ya. Jadi senantiasa update. Kalau saya dulu pendaftaran pertama saya belum dapat LOA, tapi seminggu sebelum wawancara saya udah dapat LOA. Jadi pas wawancara saya tekankan lagi, saya udah dapat LOA nih Pak, gitu ya. Semakin membara banget lah itu, kayak komentator sepak bola lagi tuh sama pewawancara kan. Jadi wawancaranya kayak nonton bola kan, wawancaranya asik juga jadi. Oke, baik. Thank you Kak Intan. Kita lanjut ke Kak Hafsah Rabbaniah. Silahkan Kak. Halo. Halo Kak, lagi bisa buka video? Maaf, saya izin nggak buka video dulu ya Kak ya. Oke, boleh. Pertanyaan untuk siapa dan apa pertanyaan? Silahkan Kak Hafsah. Sebenarnya ini mungkin lebih kayak ke minta pendapat dari kakak-kakak sekalian. Sebenarnya terserah siapa kakak yang mau menjawab gitu. Oke. Jadi gini, saya langsung aja saya cerita. Saya tuh lulusan S1 2019, jurusan arsitektur. Tapi di arsitek itu kan lebih banyak yang terjun menjadi praktisi daripada peneliti ya, kayak gitu. Nah sebenarnya saya tuh ketika S1 tuh saya merasa agak mental block di bagian desain dan segala macam. Bisa dibilang saya takut lah untuk menjadi praktisi. Tapi di akhirnya di semester akhir ketika masuk ke penelitian, saya merasa kayaknya saya merasa saya cocok di penelitian nih, kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya ingin karir saya berlanjut di bagian penelitian, di bagian research segala macam kayak gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pengen lanjut S2 dan S3 selanjutnya nanti di bidang penelitian juga. Cuma masalahnya saya jarang menemukan kakak-kakak sekalian yang jurusannya arsitek juga dan fokusnya di penelitian seperti itu. Nah, ketika saya udah menentukan saya ingin ke penelitian, kadang masih muncul kayak mental block gitu loh Kak, kayak saya merasa saya takut untuk masuk ke lubang yang sama gitu. Karena di S1 pun saya tuh kayak menyelesaikan S1 tuh kayak berdarah-darah gitu loh, kayak saya mikirnya sebentar lagi selesai gitu. Tapi ketika saya mau lanjut S2, kadang saya mikir lagi, kira-kira saya bakalan masuk ke lubang yang sama nggak ya gitu. Nah itu saya pengen minta pertimbangan dari kakak-kakak sekalian ya gitu. Terus saya juga saat ini
sebenarnya kondisinya udah megang LOA dari kampus dalam negeri. Sebenarnya dari dulu saya pengen lanjut ke luar negeri, tapi akhirnya saya berpikir ulang kalau ternyata saya punya kesempatan di luar negeri, saya nggak boleh dong nolak itu, kayak gitu. Akhirnya kemarin saya coba dalam negeri, dapat LOA dalam negeri, lalu saya mau coba di tahap 1 LPDP ini, tapi ketika nanti ternyata saya belum beruntung di tahap 1, saya ingin tetap lanjut kuliah dengan biaya sendiri, namun di kondisi itu saya mau daftar LPDP lagi, tapi untuk luar negeri. Jadi kondisinya saya ongoing, biaya sendiri, tapi mendaftar LPDP untuk luar negeri. Dan ketika kalau di tahap 2 LPDP luar negeri saya keterima, saya akan melepas kuliah saya dalam negeri. Nah, kira-kira kondisi itu memungkinkan ya saya ongoing, tapi daftar untuk di luar negeri. Seperti itu. Terus yang terakhir lagi nih. Wah, banyak pertanyaannya nih. Dipersingkat ya Kak Hafsah ya. Oh ya, ini kalau untuk S2 yang by research kan diceritain teman-teman itu katanya proposalnya itu nanti tidak harus diangkat sebagai proposal penelitian karena bisa nanti diganti di tengah-tengah kayak gitu. Nah, kalau untuk S3 sendiri, apakah proposal yang pertama kita ajukan itu nanti bisa diganti di pertengahan juga atau memang harus proposal itu yang dilanjutkan sampai akhir nanti? Mungkin itu Kak. Makasih ya Kak. Maaf thank you banyak Kak banget Hafsah. pertanyaannya. Ini pertanyaannya ada 3. Mungkin pertama tentang antara praktisi dan peneliti. Yang kedua tentang kita pilih mana dulu nih, dalam negeri, kemudian ongoing, kemudian kalau ke luar negeri ya udah dalam negerinya dilepas. Saya terakhir. Nah, yang terakhir tentang riset di S3. Siapa dulu yang pertama nih? Kak Intan barangkali ya? Mungkin nih. Nah, silakan, mungkin Intan. karena sama-sama desain ya. Aku juga mungkin mengalami sih. Maksudnya emang perkuliahan desain itu tidak semudah yang kita bayangkan ya Kak ya. Jadi kayak Iya benar Kak. Setelah kita masuk ke nyemplung ke dalam, kita baru tahu, wah banyak nih yang kita gak kuasain. Saya juga ngalamin bengkel, saya nukang-nukang, saya harus ngerjain jewelry saya sendiri, bikin otomotif dan segala macam. Hal yang kita nggak kuasain sampai akhirnya kita mungkin ada di satu titik di mana kita, wah aku low banget nih, aku nggak bisa ngikutin sama pace-nya teman-teman. Jangan takut Kak, aku juga lulusnya 4,5 waktu itu. Aku ngaret 1 semester. Jadi kayak emang ada momen sendiri sih, maksudnya ada kickstart-nya lagi sih setelah aku down itu terus kayak untuk bangkit lagi. Tapi begitu keluar, mungkin karena aku mencoba untuk mendekatkan diri dengan hal-hal yang pada awalnya aku takutin. Aku justru open mind, terus aku cari tahu sama senior-senior atau mungkin komunitas-komunitas lain di luar jurusan aku yang masih sebidang atau mungkin malah lintas bidang. Jadi aku dapat insight dari mereka, aku dapat the way finding gimana cara solving. Mungkin aku nggak tahu kalau aku sendirian, tapi begitu ada teman, aku bisa cerita, aku dapat gain input, ada feedback gitu kan. Nah, kalau tadi mental block yang dipermasalahin antara ketika apakah mau lanjut riset, maksudnya untuk jadi researcher, tapi begitu di kuliahnya itu kita nggak ada kayak mental block lagi gitu, kayak takut jatuh, apakah dilanjutin atau enggak. Kalau aku sendiri, aku menyarankan untuk kakak tanya lagi ke batin kakak ini benar-benar mau lanjut riset untuk keperluan apa? Apakah untuk diri kakak sendiri? Untuk bangsa dan negara ini, karena emang tanggung jawab LPDP tidak main-main. LPDP itu kan kita tanggung jawabnya juga buat negara lagi. Studi itu nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi harus ada kebermanfaatan buat negeri. Kalau emang bisa kakak-kakak ini, teman-teman di sini, dan Bapak Ibu sekalian yang mau daftar LPDP menjanjikan hal itu, mewujudkan hal ini di masa depan. Saya yakin pasti step yang akan dilakuin itu nggak main-main. Jadi persiapannya juga harus baik. Mungkin nggak seberapa menjawab, tapi saya berusaha kalau emang kita yakin, harus tetap yakin sampai akhir. Gitu sih. Baik. Thank you Kak Intan menjawab 2 pertanyaan dari Kak Hafsah ya tadi ya. Coach Gego sudah open mic. Silakan Coach Gego. Ya, Coach. Makasih banyak pertanyaannya. Saya respon ala kadarnya saja karena yang jawaban yang paling ditunggu pasti udah Noveri itu. Jadi kita tinggal singgung-singgung sedikit saja. Coach, saya mau berbagi nih Coach. Mungkin karena saya dididik dari kecil itu di SMP-nya senangnya pelajaran sosial, masuk SMA masuk di IPS, masuk S1 S2 itu pelajaran ilmu sosial. Jadi dealing with uncertainty itu sudah kayak kayak terbangun gitu. Beda mungkin teman-teman yang dari disiplin ilmu yang exact gitu ya. Jadi sesuatu itu harus exact, harus seperti ini, linear, terstruktur dan seterusnya. Intoleran terhadap uncertainty gitu. Nah, itu yang membentuk mental kita. Nah, saya mungkin karena terbiasa dengan uncertainty, jadi prinsipnya ya hajar aja dulu. Kalau dibilang takut jatuh di lubang yang sama, how do you know itu lubang yang sama? Tahu dari mana? Kan sesederhana pertanyaannya, tahu dari mana kalau itu lubang yang sama?
Datanya mana? Faktanya mana? Kalau nggak ada faktanya, nggak ada data, jangan percaya dulu. Iya kan? Gitu. Jadi hajar aja dulu. Toh cerita-cerita tadi dari teman-teman bahwa kegagalan itu banyak. Nah, kemudian refleksi saya dari teman-teman, dari pengalaman teman-teman yang ada di sini sama yang pengalaman baru saya, ternyata S3 itu sebenarnya training. Mari kita lihat, saya mengajak teman-teman karena saya sementara membangun mindset itu juga, melihat bahwa S3 itu adalah training untuk kita menjadi researcher. Jadi training. Jadi not necessarily bahwa ini untuk degree. Mungkin ada, tapi sebenarnya substansinya adalah kita di training menjadi researcher. Mindsetnya sebagai researcher, begitu melihat sesuatu bukan kok gini sih kok, dan menjudge, tapi ada apa di balik itu? Kenapa ya seperti itu ya? Kenapa? Jadi insting itu yang pertama muncul, insting sebagai researcher yang pertama muncul, bukan insting sebagai orang yang paling tahu. Oh itu salah ini, nah, dia mau mencari tahu. Jadi kalau S3 dan benar-benar meyakini itu, saya yakin arahnya pasti akan ke researcher gitu. Kalau praktisi, which even better karena Anda menjadi seorang praktisi yang kritis gitu, yang berpikir lebih mendalam gitu, yang berpikir konstruktif, berpikir kayak gitu-gitulah. Jadi kalau saya jawabannya seperti itu. Kemudian S3 apakah proposalnya bisa ganti di tengah jalan? Saya tidak tahu persentasenya, saya sok-sok punya data juga nih. Tapi lebih dari 90% teman-teman yang datang di sini bawa research proposal sampai di sini itu ada yang totally different, ada juga yang lebih mendalam, jadi bervariasi sebenarnya. Ada yang lebih jauh karena sampai di sini disuruh baca ini artikel, wah ternyata dari artikel itu pertanyaan riset saya sudah di cover gitu. Saya ingin melihat lebih jauh lagi karena di riset itu direkomendasikan seperti ini. Dan akhirnya berubah lagi. Jadi advanced social research proposal, advanced research proposal kalau sampai di sini bahasanya sih. Seperti itu. Udah, silakan disimpulkan udah. Oke, thank you Coach Gego. Udah nih, Lahir silakan. Katanya mau hajar semuanya ya. Tadi kalau Coach Gego juga hajar dulu gitu ya. Ini udah Noveri saya hanya menambahkan dari Om Gego ya. Saya nggak berani lawan Om. Nggak inilah, karena saya masih muda. Ya nggak berani saya lawan Om ya. Kayaknya udah 3 dari tadi. Nah, oke, Hapsa tadi ya yang menarik, praktisi dan akademisi ini akan dua hal yang selalu dipertentangkan nih ya teman-teman. Tapi pasti semuanya pasti akan jadi risiko ya. Kalau kita mau jalur praktisi atau jalur peneliti, teman-teman. Konsekuensi paling besarnya dan paling yang dicari orang adalah konsekuensi finansialnya. Yang jelas kalau kita jadi peneliti dari akademisi, finansialnya ya jauh berbanding lah dengan jadi praktisi teman-teman ya. Nah ini yang harus kita yakini dulu. Jadi jangan dari awal kalau kita belum menjalani terus kita mau komitmen. Wah saya mau jadi dosen aja, saya mau jadi peneliti aja, saya mau jadi ini aja. Pas sudah ngelihat orang atau teman sekelas kita dulu, yang dulu waktu kuliah nyontek sama kita, dia lebih sukses, duitnya lebih banyak dari kita. Jangan pernah hatinya terbakar ya. Itu ujian sekali. Saya waktu lulus S1, saya diterima kerja di salah satu perusahaan minyak di Amerika. Saya tolak. Wah, saya tolak ya. Itu kan idealisnya. Kenapa? Saya memilih waktu itu masuk ke mengikuti program Indonesia Mengajar 1 tahun ya. Ketika saya di Indonesia Mengajar 3 bulan di daerah pelosok, saya mikir apa? Kenapa nggak gue ambil itu Pertamina bukan Pertamina, perminyakan gitu ya. Padahal kayaknya sekarang gue udah dibawa ke Amerika apa gitu ya. Nah penyesalan selalu datang 2 kali teman-teman ya. Jadi yuk pelajari dulu dari berbagai aspeknya. Sama juga ketika saya mau ngambil S2, saya lulus beasiswa dan juga saya lulus salah satu program manajemen development program Bank Swasta Nasional di Indonesia. Diterima cuma 12 orang, saya udah masuk seleksi terakhir. Saya nggak datang seleksi terakhir itu, yang datang teman saya. Teman saya diterima, saya ambil beasiswa S2 waktu itu. 1 tahun kemudian kami ngumpul bareng, bukber lah, mau makan malam saya lupa. Pokoknya kita ngumpul, dia datang udah pakai mobil. 1 tahun kerja dia datang udah pakai mobil. Dan gue masih anak S2 di Jakarta, yang kemana-mana masih naik motor, keringetan, bau, asap gitu ya. Nah, iri nggak lu? Nggak iri, cuma dengki ya kan. Nah, coba gua ambil juga itu kerjaan ya kan. Nah, itu terlintas sama teman. Kenapa teman-teman? Kita itu manusia ya. Nah ini yang nanti saya pesankan teman-teman, mau ngambil jalur praktisi, mau ngambil jalur peneliti, pasti akan ada godaan-godaan, itu akan datang teman-teman ya. Udah jadi dosen ASN nih ya, nah akan ada lagi godaan.
Apalagi sekarang THR yang dipotong ya, godaan juga tuh ya kan. Nah pasti aja kan ada, wah coba kalau saya jadi manajer di perusahaan ini gajinya gede sekian. Teman-teman, saya yang setengah praktisi, yang setengah akademisi. Kenapa? Karena kampus saya kampus swasta. Jadi kampus swasta saya, kami punya lembaga pengabdian, kami buatkan PT. Jadi kami proyek konsultasi kami resmi. Kami bisa ikut tender, ya. Saya kerja di PPM Manajemen Jakarta. Seleksi BUMN itu ada di tempat saya. Training BUMN rata di tempat saya. Saya juga trainer di sana. Jadi saya dapat duitnya itu dari sana. Karena praktisinya. Kalau dapat duit jadi dosen, teman-teman tahu kan banyak juga dosen di sini ya. Berapalah gaji kita sebagai dosen kayaknya teman-teman, apalagi kampus swasta kan ya. Berapalah gitu kan ya. Nggak sama dengan Om Gego yang ASN yang aduh, Masya Allah gitu ya. Masya Allah juga nangis gitu ya. Maksudnya gitu ya. Nah tapi teman-teman ya coba cari celah. Saya mau jadi tadi peneliti, mau jadi ini, kalau kamu punya expertise yang bisa dikembangkan, kalau kamu punya skill yang bisa dimonetize, gak akan jadi isu mau praktisi atau akademisi teman-teman. Karena saya tahu, saya waktu SMA, saya berasal dari Sumatera Barat, Padang, tuh niat saya kuliah dulu sama, sebagaimana kuliah anak desa, anak semuanya, orang tua saya udah jual sawah sapi, masuk ke dokteran, ya kan? Saya nggak ambil, ya. Saya nggak ambil masuk ke dokteran. Kenapa? Saya takut darah. IPA saya bagus ya. Saya udah passing grade, saya lolos ke dokteran waktu itu, beberapa kampus kedokteran saya ikut tes ala-ala kan waktu itu ya, zaman 2000-an lah ya. Saya lulus. Tapi akhirnya di pemilihan SMPTN akhirnya saya nggak ngambil kedokteran. Kenapa? Saya sadar diri saya takut darah. Secara otak saya rasanya mampu, secara uang orang tua saya akan upayakan gitu ya. Nah, sama juga dengan sekarang kita teman-teman ya. Mau jadi praktisi, mau jadi peneliti itu apa? Pikirkan 5 tahun ke depan, pikirkan 10 tahun ke depan, dan once you have the decision, you have to commit on it, ya. Godaan akan selalu datang, perbandingan akan selalu datang. Hidup manusia itu selalu akan ada pilihan, dan ketika sekali kita memilih, rasa tidak puas itu pasti akan ada. Kita manusia, kita bukan dewa. Tapi balik lagi, kalau niatnya udah lurus ke awal, kita balik lagi. Lihat lagi rekaman ini, pasti akan ditampar lagi tuh. Saya akan tampar lagi. Teman-teman, kalau teman-teman tahu sekarang, saya udah jadi dosen, saya udah jadi praktisi ya. Dibandingkan, nih mohon maaf nih ya, dibandingkan dosen-dosen di daerah, gaji saya alhamdulillah agak jauh lebih mendingan di Jakarta. Tapi kalau dibandingkan dengan teman waktu kuliah saya, yang IPK dia cuma 3, IPK saya itu 3,8, 3,7, gaji dia 3 kali saya. Nangis nggak ketika lu ngopi di Starbucks yang tadi tuh, ya? Mau nawarin, sini gue yang bayarin, kalah kan lu ya, kartu kredit lu kalah, limitnya cuma berapa, dia tuh unlimited kartu kreditnya. Dia boleh nggak? Mau beliin lagi nggak? Buat istri, buat anak, buat pembantu sekalian mau dibeliin, ayo gue bayarin gitu ya. Itu akan selalu ada. Pergulatan batin sebelum itu akan selalu ada. Jadi balik lagi diri kita, bangun expertise itu, Tapsa. Mau jadi riset di arsitek, justru dijarang orang jadi peneliti di bidang arsitek itu bagus. Itu adalah niche market yang harus dikembangkan. Tapi jadilah ahli, jangan nanggung-nanggung. Karena once kalau udah jadi ahli di situ, teman-teman, jadi staf ahli menteri, jadi staf ahli itu gajinya puluhan juta loh. I tell you. Itu aja. Terima kasih. Thank you Coach Noveri, Coach Gego dan Kak Intan sudah menjawab Kak Hafsah dari berbagai perspektif dan sisi ya, mulai dari praktisi sampai kemudian peneliti dan seterusnya. Coach Gego tadi sempat di materinya sempat menyampaikan tentang why. Saya jadi ingat tentang Simon Sinek yang menuliskan tentang The Golden Circle-nya Simon Sinek tentang why. Itu menjadi menarik teman-teman semuanya. Dia semakin mengokohkan landasan perencanaan kita di jangka menengah dan jangka panjang. Baik, saya izin membuka 2 pertanyaan lagi karena tadi ada 2 yang angkat tangan ya, ada Kak Aisyah dan Dr. Bayu. Kak Aisyah, halo 14045. Kayak radio nih. Kak Aisyah sudah terhubung. Kita harus unmute nih. Mohon maaf nih, ada geng motor lewat nih kayaknya. Coba Aisyah, Bung Audi, bagaimana performa pemain nomor punggung 10 tadi? Itu dia, Kak. Oke, Kak Aisyah sudah terhubung nih. Iya. Kita waktunya tidak terlalu panjang, jadi semoga bisa menjangkau teman-teman. Kak Aisyah sudah terhubung, halo? Iya, halo. Oke. Suara saya sudah dengar ya, Kak? Dengan Kak Aisyah siapa, di mana, Kak? Saya Aisyah dari Lamongan. Saya kebetulan salah satu dosen juga di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Sama Baik, nih Aisyah. sama Kak Noveri. Kita swasta juga ya, apalah main dari kampus swasta gitu. Baik, Kak Aisyah, pertanyaannya Kak Aisyah.
Iya, begini Kak, kebetulan kan saya habis pindah kampus sebenarnya. Jadi sebelumnya mengajar di kampus di Institut Kesehatan gitu yang ada di Kediri, kemudian saya pindah ke Muhammadiyah ini. Nah, kebetulan ini NIDN saya itu lagi proses untuk pindah. Jadi pindah dari kampus yang lama pindah ke kampus yang baru. Cuman ini prosesnya masih belum kelar, jadi gitu. Masih ada di kampus yang lama seperti itu. Nah, saya minta saran aja, sebaiknya saya pakai skema yang mana ya? Apakah memang tetap yang dosen, ataukah saya cari aman nih, cari yang reguler aja. Kebetulan kan saya juga nyambi juga di salah satu NGO. Ya kebetulan sering jadi ahli di situ gitu. Nah, itu aja sih pertanyaan dari saya. Oke Kak Aisyah, terima kasih. Ini langsung ya, Coach Novera atau Coach Gego. Siapa dulu silakan. Respon singkat saya, Kakak Aisyah, adalah coba cek di kampusnya. Biasanya di setiap kampus itu ada staf administrasi. Kalau di universitas itu di bawah sekretaris universitas itu ada staf yang mengurusin yang seperti ini. Jadi kita bisa konsultasi ke situ. Dan bahwa akan pindah, itu seperti apa konsekuensinya dan seterusnya. Itu aja sih respon singkat saya, Coach Noveri. Ya, kalau tadi jadi manajemen LPDP, sekarang saya jadi orang kementerian ya, nah ngurusin perpindahan NIDN. Baik Bu, saya Bu dosen, saya ingin menyampaikan perspektif saya. Ini yang menarik nih bahwa Ibu udah punya NIDN di kampus yang lama dan pindah ya, mau pindah ya, dan mau daftar ya udah pindah, bahkan udah pindah nih. Tapi BMWIS-nya belum pindah. Nah, that's the problem. Nah, ini permasalahan di sini nih. Ibu daftar pakai NIDN lama dengan home base yang lama, LPDP nanti akan minta berbagai macam surat pengantar rektor atau ketua sekolah tinggi atau direktur akademi macam-macamnya. Padahal kita udah pindah loh. Pasti akan terkendala ya. Nah, jadi kalau ibu mau daftar pakai masalah, itu akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Ya, terutama di administrasi. Mau nggak mau kan ibu harus cari lagi. Tadi Om Gego tadi kan ya, sekretaris di kampus yang lama minta lagi surat, nunggu lagi berapa lama minta tanda tangan rektor kan ya. Nah, ya kalau hubungan ibu dengan rektornya bagus kan ya. Kalau enggak, ya misalnya apa? Lah kan Anda udah keluar dari sini, saya nggak bantu. Misalnya itu berpotensi loh. Berpotensi di tengah jalan Ibu ketika nanti aplikasi LPDP Ibu terkendala. Akhirnya apa? LPDP nggak mau ambil pusing Bu. Kenapa? Ibu masuk kategori apa? Nggak lengkap dokumennya. LPDP akan mengurusi sekian puluh ribu orang Bu. Dan dia nggak akan concern mikirin masalah satu orang aja. Bu, jangan kita baru pendaftar ya Bu ya. Awardee yang udah dapat aja Bu. Kalau kita nanya macam-macam, kalau nanyanya cerewet Bu, itu dicuekin akhirnya jadi apa PDP. Pertanyaannya receh, ibaratnya dia cuma ngasih link frequently asked question. Kamu baca di sini ya, klik titik loh. Nah, jadi kita meminimalisir risiko Bu, mitigasi risikonya. Justru kalau Ibu memang ngerasa berkarir di NGO dan punya portofolio di situ ya Bu ya. Kalau punya portofolio, Ibu ambil reguler. Jangan angkat Ibu sebagai dosen, angkatlah Ibu sebagai orang sebagai NGO yang tadi. Tapi Ibu memang punya portofolio di NGO Bu. Mohon maaf nih, bukan hanya sekedar relawan yang hanya 1-2 kali kegiatan terlibat ya. Tapi you have to be someone on that NGO yang bisa memberikan pengaruh. Kenapa? Ibu mau daftar S3 loh. S3 bukan diberikan buat orang yang tidak punya pengaruh di tempatnya atau di komunitasnya. Itu saran saya Bu. Jadi 2 pilihannya. Atau nanti Ibu tunda mendaftar LPDP-nya, pindahin dulu home base-nya. Karena itu akan menjadi potensial masalah. Itu 3 pilihan Bu, saran dari kami mungkin Bu. Terima kasih Coach Alisa. Baik, terima kasih Coach Noveri dan Coach Gego. Semoga terjawab ya. Ibu Aisyah ya. Ya, baik, terjawab. di sini juga sebetulnya cukup banyak ya teman-teman di PK 156 yang munculkan video. Ada Dr. Nurul, Coach Dedi, Bunda Lesta, Carolina, dan banyak yang lain. Gus Akijani juga join gitu ya, cukup banyak yang mungkin belum nyalain video juga cukup banyak. Nanti mungkin boleh juga di akhir sesi. Boleh bantu jawab di chat juga. Tadi Bu Anda juga bantu jawab chat tadi saya lihat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terakhir sekali pertanyaan dari Dr. Bayu. Silahkan boleh dinyalakan. Selamat siang semuanya.
Selamat siang, Semoga Dr. Bayu. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizkiawan. Saya domisili dari Surabaya. Mungkin saya cuma memiliki 2 pertanyaan karena tadi saya ngikutin dari awal. Cuma mau bertanya, mungkin ini kesempatan saya. Yang pertama, jika saya memiliki skenario, jika saya telah sekolah terlebih dahulu, lalu saya ingin mengikuti beasiswa LPDP ini, apakah bisa? Karena kan LOA kan letter of acceptance itu kan akan diberikan kalau kita dinyatakan diterima. Sedangkan ini skenarionya adalah saya setahun sekolah dulu dengan biaya saya sendiri. Hanya saja saya ingin agar ikut beasiswa LPDP ini biar saya ada biaya dibiayai oleh negara. Apakah bisa? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sempat disinggung bahwa LPDP ini kan akan diberikan waktu kesempatan 1 tahun dengan 3 pilihan. Nah, ini pertanyaan saya adalah bagaimana jika waktu ini telah terlewati 1 tahun dan saya belum dapat universitas yang saya mau yang telah ada di 3 itu. Apakah nantinya setelah ini 1 tahun terlewati saya boleh ikut kembali LPDP di tahun berikutnya? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan dari awal. Kiranya kalau ada salah, saya mohon maaf. Cuma saya bingungnya di situ saja. Oke, terima kasih Dr. Bayu. Saya izin singkat mungkin menjawab ya, antara Coach Noveri atau Kak Intan dulu barangkali. Ada? Jadi kalau tadi yang pertanyaan kedua ya terkait yang kita kalau setahun belum dapat, terus kita harus gimana? Sejauh ini memang kami pun awardee diwanti-wanti jangan sampai lewat batasnya kami nggak dapat kampus manapun. 3 pilihan yang kami taruh itu nggak ada boleh pindah sama sekali ya Bapak. Jadi kita tetap harus stuck di 3 pilihan yang kami daftarkan di awal. Worst skenario kami di blacklist dari awardee. Untuk tahun depannya juga nggak bisa ikut. Jadi emang penalti itu berlaku real dan itu bukan berarti kita nggak bisa pindah. Ya opsinya adalah cari beasiswa lain, mau nggak mau. Karena kesempatan kami cuma di 1 tahun yang itu aja. Itu mungkin dari saya. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain udah dan Abang mau nambahin. Siap, thank you Kak Intan. Pertanyaan yang kedua sudah terjawab. Semoga ya nanti mungkin ada ditambahkan juga. Coach Noveri sama Coach Gego. Coach Noveri? It's too technical. Saya belum punya pengalaman, Coach. Oke, Coach Noveri, ada? Yang pertama adalah yang ongoing itu Dok nggak bisa Dok ya. Jadi memang nggak ada. Kita udah kuliah dulu tengah jalan daftar nggak bisa. Sekalinya kejadian 2019 zaman saya. Nah, saya ini adalah mujizat kayaknya ada LPDP. Kenapa? Saya udah kuliah dulu baru dapat. Kenapa? Waktu itu pemerintah ada program percepatan ini, butuh dosen kan ya Dok ya. Jadi dosen-dosen yang udah kuliah S3 di tengah jalan boleh daftar LPDP. Tapi cuma sekali itu. Saya ulangi lagi Bapak Ibu yang lain, cuma sekali itu ya. Nah, inilah berkat Tuhan di tengah kehidupan kita masing-masing. Nah di 2019 kami yang budidayaan itu kami alhamdulillah banget nih dapat berkah waktu itu kita banyak teman-teman yang udah ongoing kuliahnya. Jadi ada beberapa yang hadir pun di sini Bapak Ibu yang S3 mereka udah kuliah 2019 LPDP-nya baru dapat kami 2020. Sekarang udah mau lulus Pak sekarang. Wah itu langsung jadi makmur tuh. Kenapa? 1 tahun sebelumnya di-reimburse sama LPDP. Bayangkan loh. Di-reimburse 1 tahun ya. Uang saku, uang ini. Wah langsung kayak ini nih. Yang dosen-dosen 1 tahun yang kemarin ya. Nah itu jadi kalau ongoing nggak bisa. Nah ini sekaligus menjawab Anissa juga pertanyaan nih. Kalau milih yang 3 itu. Jadi teman-teman ketika daftar aplikasi di web LPDP. Milih 3 kampus itu jangan asal-asalan ya. Makanya tadi saya milih UI, UGM, ITB. Saya udah fokus dalam negeri ya, alasannya milih UI, UGM, ITB. Nggak terima dari 3 ini, saya buy dari LPDP. Jadi kita ukur diri juga ya. Nah kalau semuanya ambil passing grade yang tinggi, kalau nggak dapet ya udahlah gitu. Kita udah nggak bisa lagi daftar LPDP. Nah terus masalahnya apa? Kita kan punya 1 tahun jatah LOE ya. Nah jadi kita bisa nih nggak lulus masuk UI yang semester ini masih bisa kok yang semester depan masih bisa 2 kali coba lah upayanya. Nah yang nggak boleh kan pindah kampus tiba-tiba udah daftarin UI UGM ITB tiba-tiba kita iseng-iseng ikut tes Unpad lolos ya kan. Wah terus kita ngomong-ngomong ke LPDP, saya udah lolos nih, tapi di Unpad gitu ya. LPDP dengan santai bilang kita, tadi lu daftar kemana Bambang? Lu kan daftarnya UI, UGM, ITB, Unpad nggak masuk, sorry. Dia bilang kan. Terus kita ngotot lagi, kan di buku panduan ada Unpad. Bukan masalah buku panduan, lu daftarnya di mana yang aplikasi? Anissa itu maksudnya Anissa ya.
Tadi yang Anissa kan copy paste tuh di panduan. Itu maksudnya loh Anissa. Jadi teman-teman buku panduan itu memang nggak bisa sekali baca kita langsung paham. Nggak bisa sekali baca. Saya tuh baca pelan-pelan tengah malam, tenang-tenang. Ini maksudnya apa ya kira-kira ya? Terus habis itu saya googling cari blog orang yang cerita punya masalah yang sama. Nah, oh ini kok kira-kira maksudnya. Jadi gitu ya. LOE unconditional itu apa? Nah, ada lagi LOE unconditional maksudnya apa? Ada kampus yang mengeluarkan, misalnya Anda lolos UI tahun ajaran Agustus 2021, gitu ya. Nah, tapi kan LPDP-nya baru lulus kita November 2021. Nggak berlaku lagi dong LOE-nya, nggak berlaku. Makanya kita bikin LOE yang baru ke UI. Halo UI, saya nggak mau ujian lagi, tapi saya mau LOE saya yang 2021 ini digeser ke 2022, bisa nggak? Itu urusan kita sama kampus, nggak ada sama LPDP. Kalau kita komplain lagi ke LPDP, baik kata LPDP. Kenapa? LOE itu urusan kamu sama kampus. Kamu bawa ke saya, maka sesuai buku panduan. Lu udah punya LOE sesuai tanggalnya LPDP atau enggak? Kalau nggak sesuai tanggal LPDP, itulah istilahnya defer tadi ya. Dimundurin yuk. Nah, zaman pandemi ini banyak rekan-rekan yang dimundurin 1 tahun tuh. LPDP menerima loh. Kenapa? Kan keputusan kampus dan keputusan negara tujuan. Nah, akhirnya ada juga, tapi dia masih mengutamakan yang 1 tahun ya. 1 tahun tuh penalti loh teman-teman. 1 tahun Anda nggak dapat kampus sesuai 3 pilihan yang didaftarkan di awal, Anda di blacklist oleh LPDP. Nggak bisa lagi. Jadi hati-hati, Dr. Bayu ya, hati-hati milihnya ya dok ya. Nah, jadi saran saya teman-teman, pilihlah jurusan yang memang sesuai dengan keinginan Anda, pilihlah jurusan yang bagus, yang persaingannya nggak ketat, di kampus yang nggak ketat. Yang penting Anda bisa kuliah dan menjadi seseorang loh ya. Jangan gengsi-gengsian loh. Semakin gengsi, semakin tinggi persaingan. Ya, saya udah sadar diri, saya nggak bisa bersaing sama David tadi ya, makanya saya ngambil US. Saya ngambilnya di dalam negeri aja lah. Nggak usah saya Yale University gitu ya. Saya bisanya yale gitu ya. Bisa saya ya. Yale nggak bisa saya. Oke. Thank you Coach Noveri, Kak Intan, dan Coach Gego sudah menjawab pertanyaan dari Dr. Bayu sekaligus beberapa pertanyaan yang lain berkaitan dengan kampus ya. Saya tambah ke kuliah, Dever, kemudian pemilihan kampus juga menarik. Kalau tadi downgrade ya, kalau Coach Noveri cerita tentang pemilihan kampus yang downgrade, nggak keterima di UI, UGM, keterima di UNPAD, itu nggak bisa. Yang upgrade pun sebagian berat. Contoh ada kasus, teman saya daftarnya di Columbia University, kemudian yang kedua apa, ketiga apa. Tidak ada Harvard di situ. Terus dia iseng-iseng daftar Harvard, keterima di Harvard. Keterima di Harvard, tapi Harvard nggak masuk dalam pilihan 3 itu. Sampai sekarang masih belum accept dari LPDP. Padahal Harvard lebih tinggi dari, perlu dihitung antara oke, kita optimis atau enggak masuk ke kampus A, atau kita kira-kira seperti apa kemampuan kita dan seterusnya gitu ya. Kadang-kadang antara optimis dan penyesuaian itu penting juga, karena tadi ya isu case dia keterima di Columbia University dan keterima di Harvard, tapi di Harvard itu nggak masuk ke dalam pilihan 3 itu. Itu ya teman-teman, semoga terjawab ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya berkaitan dengan pemilihan kampus dan seterusnya. Dan kita akan segera menyelesaikan webinar ini. Rasanya sayang banget ya, tapi mungkin boleh di-vote. Boleh ada lagi nih webinar sesi 2 gitu ya. Nanti panitia akan coba diskusikan lagi apakah kita perlu lakukan webinar sesi 2 tentang wawancara, seleksi substansi, dan seterusnya. Tapi sebelum itu, saya persilakan kepada Coach Gego dan Coach Intan sekaligus Coach Noveri untuk menyampaikan closing statement. Kita mulai dari yang awal dulu ya kali ya, Kak Intan. Silakan Kak Intan, singkat tentang closing statement. Mungkin kalau dari aku nyampein ini aku aja sih. Aku selalu ada prinsip yang aku bilang. Take it or leave it. Udah, itu aja. Oke, thank you Kak Intan. Pertimbangkan, kemudian ambil itu atau enggak gitu ya. Yes. Dan jangan pernah sesali sesuatu keputusan yang sudah kita putuskan. Baik, thank you Coach Gego. Closing statement pada siang hari ini kok. Teman-teman yang mau daftar LPDP, hajar aja dulu, jangan takut. Thank you. Hajar aja dulu, hajar bleh. Oke, Coach Noveri. Oke, baik teman-teman. Ini agak filosofis ya, tapi ini penting buat diingat-ingat nih buat teman-teman nih apa. Mencari beasiswa itu adalah perjuangan, dan perjuangan tidak pernah menawarkan kenyamanan. Jadi jangan pernah merasa nyaman ketika berjuang mencari beasiswa, teman-teman. Itu aja dari saya. Silakan Coach Awi. Oke, thank you. Terima kasih banyak kepada Uda Noveri, Kak Intan, dan Coach Gego yang sudah menyampaikan siang hari ini tentang bagaimana ketika tidak linier, persiapan menuju S3 di dalam negeri maupun di luar negeri, dan seterusnya. Mulai dari jawaban hajar blek sampai filosofis dijawab oleh ketiga pembicara kita, Bapak Ibu sekalian ya.
dan goal akan tercipta buat teman-teman semuanya setelah ini ya. Jadi semangat berjuang buat teman-teman semuanya. Teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar dengan ini, boleh tanya juga ke DM ke Instagram kami di @pk156lpdp.